Barangkali Pak Wayan, dari program prioritas yang dilakukan oleh Gus Parkur Pandu ini, sejauh ini dalam setahun ini sudah berjalan Pak ya? Kalau kita melihat dari apa yang jadi visi misi Karangasem Agung yang Gemah Ripah Lojinawi, jadi memang beberapa item sudah kami melihat dari segi pandangan kami di DPRD bahwa ini Pak Bupati juga punya prioritas yang bagus ya, terutama menyelesaikan masalah air. Kita melihat ya ini kan baru setahun beliau kan, jadi kita belum setelah kami juga melakukan komunikasi secara informal sama beliau bahwa ini kan baru perencanaan yang akan dibuat, jadi ini sedang berproses. Jadi kira-kira tahun 2026 ini akan berjalan gitu. Cuma kita ini kan masih terbentur anggaran. Jadi untuk pemerataan anggaran terutama karena air ini tidak bisa diselesaikan di kubu saja. Betul, jadi harus menyeluruh. Kita evaluasi, tujuan kita adalah pengawasan evaluasi anggaran. Gitu. Jadi tidak hanya kita mengawasi lapangan, tapi anggarannya pun kita awasi. Contoh misalkan, dalam kebencanaan berapa sih kebutuhan? Dalam 1 tahun saya berikan segini, gimana? Masih sisa tidak? Nah di sini, kalau memang masih untuk apa kan lebih baik kita pakai yang lain untuk prioritas visi-visinya yang lain lagi kan. Pak Ketua, jujur saja sampai saat ini masyarakat masih banyak bertanya-tanya, terutama bagaimana hubungan DPRD dengan pemerintahan saat ini. Bagaimana sebenarnya hubungan yang terjadi? Hubungan DPRD dan pemerintah baik-baik saja. Jadi tidak ada, tapi kami secara proses fungsi dan tugas pasti tentunya kan berbeda. Bupati itu kan sebagai pelaksana pemerintahan. Kami di sini mengawasi kan begitu. Nah ini pasti ada aja di suatu titik, pasti ada yang harus kami melakukan pengawasan yang ya kritiknya mungkin keras, karena ini bagian tujuannya apa? Untuk memperbaiki kan gitu, bukan menyalahkan, untuk memperbaiki kan gitu. Salam Koplar, kita ngobrol sampai kelar. Om Swastiastu sahabat Koplar, bertemu lagi bersama saya Ketut Parwate di podcast Kita Ngobrol Sampai Kelar. Hari ini kita akan membahas bagaimana terkait dengan evaluasi setahun pemerintahan Karangasem, Gusti Putu Parwate dan Pandu Prapancalalaksa. Sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini adalah DPRD Karangasem pasang mata, artinya DPR melakukan pengawasan terhadap laju pembangunan yang ada di Karangasem. Hari ini kita di studio telah hadir Ketua DPRD Karangasem, Bapak Wayan Swastike. Om Swastiastu Pak Wayan. Om Swastiastu Pak Ketut Parwate. Terima kasih Pak Wayan. Sangat terhormat sekali kami kehadiran Pak Wayan. Terima kasih. Jadi sudah meluangkan waktunya Pak Wayan. Di tengah kesibukan bisa hadir di sini Pak Wayan. Mungkin apa yang kita bisa bahas di sini Pak Wayan, mungkin terkait dengan setahun kepemimpinan sesuai dengan fungsi dan tugas Pak Wayan selaku di bidang pengawasan di DPR Pak. Barangkali dalam setahun ini, pemerintahan yang ada setahun ini, apa bentuk evaluasi yang sudah dilakukan Pak terhadap pemerintahan yang ada sekarang Pak? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Jadi hari ini saya berbangga sekali, saya Wayan Swastike selaku Ketua DPRD Kabupaten Karangasem bisa hadir di tengah-tengah podcast Koplar. Jadi terima kasih juga. Jadi hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan gambaran ya selama ini di perjalanan kami di DPRD terkait dengan apa yang disampaikan tadi Pak Tet terkait dengan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan terkait dengan tugas-tugas kita di lembaga DPRD. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa DPRD ini kan punya 3 fungsi. Jadi sebagai budgeting, juga ada pengawasan dan juga legislasi. Ya. Nah di satu sisi ini kan kita bersinergi dengan pemerintah, artinya kita sebagai penyelenggara pemerintah sesuai dengan undang-undang
tahun 2014. Jadi bagaimana kita dengan pemerintah, eksekutif, legislatif, tentunya sebagai penyelenggara pemerintah. Nah, di mana dalam proses-proses ini, jadi ini sudah berjalan secara baik. Jadi baik dari tahun-tahun sebelumnya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tut tadi, bahwa di Kabupaten Karangasem ini kan cukup lumayan luas ya, dengan kondisi daerah kita yang cukup lahan produktifnya kecil, tapi kita lahan keringnya lebih banyak karena kita ada di kawasan Gunung Agung kan begitu. Nah, di sini perlu pemikiran yang ekstra mungkin dari Pak Bupati terkait dengan visi misinya bagaimana di Karangasem ini bisa untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga nanti ini kami di lembaga DPRD tentunya akan mengawasi dan juga akan bersinergi menganggarkan apa-apa yang menjadi program-program prioritas yang tentunya nanti akan bisa dinikmati oleh masyarakat. Barangkali Pak Wayan, dari program prioritas yang dilakukan oleh Gus Parkur Pandu ini, apakah sejauh ini dalam setahun ini sudah berjalan Pak ya? Kalau kita melihat dari apa yang menjadi visi misi Karangasem Agung yang Gemah Ripah Lojinawi, jadi memang beberapa item sudah kami melihat dari segi pandang kami di DPRD, itu juga beberapa sudah mulai melihatkan daripada visi misi. Karena kita kemarin sesuai dengan anggaran yang kita terima, APBD yang kita punya di Kabupaten Karangasem, pendapatan yang kita peroleh dari hasil pajak dan retribusi ini tentunya masih kurang untuk bisa mengcover semuanya gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Karena melihat dari sisi yang kami melihat dari segi pandang DPRD, bahwa ini Pak Bupati juga punya prioritas yang bagus ya, terutama menyelesaikan masalah air. Itu yang menjadi kalau di sistem kepemerintahan yang memang infrastruktur yang ini kan sudah berjalan seperti biasa, artinya progresnya ini sudah melalui musrenbang kecamatan, dari Musdes dan juga di musrenbang kabupaten ini sudah terprogres gitu. Jadi yang mana kan, nah yang menarik ini kan masalah air gitu. Jadi ini yang perlu juga kami awasi betul, karena jangan sampai nanti ini keluar dari rule itu. Mungkin ini perlu dipertajam lagi Pak Yan terkait dengan program prioritas masalah air. Pak Ketua bilang tadi, sejauh ini pengamatan dari Dewan seberapa besar sudah dilakukan? Kalau kita melihat ya, ini kan baru setahun beliau kan, jadi kita belum setelah kami juga melakukan komunikasi secara informal sama beliau bahwa ini kan baru perencanaan yang akan dibuat, jadi ini sedang berproses. Jadi kira-kira dan 2026 ini akan berjalan gitu. Cuma kita ini kan masih terbentur anggaran. Jadi untuk pemerataan anggaran terutama, karena air ini tidak bisa diselesaikan di kubu saja. Jadi harus menyeluruh gitu. Jadi akan ada ketimpangan di dalam pembangunan kalau ini tidak dilakukan secara berkeadilan. Jadi tidak bisa hanya air itu masalahnya di kubu, di Selat juga ada, Sidemen juga ada, di semua daerah pasti ada. Jadi yang belum mendapat fasilitas air ini. Nah ini tugas kami juga dengan pemerintah untuk bagaimana bisa melaksanakan daripada betul-betul visi misi beliau ini bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama air kan ini yang penting. Apalagi ini menyangkut kebutuhan dasar Pak ya. Air itu memang udah dasar, termasuk listrik dan juga jalan kan ini. Pak Wayan, setahun ini saya lihat chemistry-nya sangat bagus sekali Pak Wayan, antara lembaga Dewan dengan eksekutif itu. Tidak bagus sekali itu ya. Apakah chemistry-nya sudah nyambung atau gimana nih Pak? Kita kembali ke, atau memang sesuai dengan yang disebut itu bahwa DPR dan eksekutif ibaratkan suami istri begitu Pak ya? Ya, ini kan kata ini kita kan kembali mengacu ke undang-undang. Jadi DPRD dengan eksekutif, legislatif ini kan sebagai penyelenggara pemerintah. Tugas-tugasnya juga beda kan gitu. Berarti kan bupati dengan kita beda. Kita ada legislasi, contohnya pembentukan perda kan gitu. Jadi sisi anggaran kita menyusun ataupun melihat perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yang nanti kita evaluasi lewat pembahasan APBD ini. Ini yang lebih yang kita harus intens, lebih spesifik kita gitu. Jadi
bagaimana penganggaran itu biar tepat sasaran. Jadi tidak hanya menganggarkan, jadi tidak tepat sasaran, jadi keluar daripada misi-misi kan ini. Ini tugas kita juga di lembaga DPRD. Nah itu pengawasan. Ini pengawasan ini apa yang dilaksanakan terkait dengan pelaksanaannya Perda APBD yang kita setujui, sejauh mana dia pelaksanaannya, yang kita berikan anggaran untuk menyelesaikan. Nah, selain itu pengawasan baik itu kita dengan rapat kerja dengan OPD, kita turun lapangan sesuai dengan keluhan masyarakat. Nah ini yang kita sinergikan sebagai evaluasi untuk kita bagaimana ke depan ini biar lebih mantapkan lagi, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan ataupun hasilnya. Jadi hasilnya ini yang dilihat oleh masyarakat, ini yang kami harus awasi sehingga hasilnya ke masyarakat ini betul-betul dinikmati oleh masyarakat. Bisa digaris bawahi Pak Yan, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan sendiri bukan semata-mata menjustis, tapi ini menjaga stabilitas. Artinya ketika pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran tidak kebablasan, begitu Pak ya? Ya betul. Jadi kita menganggarkan, dari perencanaan itu kan dianggarkan. Jadi misalkan contoh, kita mau progres, anggaplah Pak Bupati untuk air gitu. Dalam satu desa ataupun di dalam satu wilayah gitu, hanya kebutuhannya misalkan 100 juta gitu setelah dilakukan perencanaan dengan matang, baik itu teknisnya, PU juga semuanya. Tapi di sana kita melihat lebih dari itu. Nah ini yang perlu kita awasi juga di penganggaran ini, tidak serta-merta berapa yang dipasang gitu. Enggak, itu semua harus mengalir dengan baik sehingga nanti tidak hanya program-program satu program aja. Ini kan program banyak yang di Karangasem ini kan kita melihat dari sisi kebencanaan di Kabupaten Karangasem ini kan rawan bencana dengan adanya Gunung Agung. Ya, betul. Biar nanti pada saat ada bencana, misalnya karena kita ada di rawan bencana. Gunung Agung, jadi akses kemarin kan kita prioritaskan infrastruktur, yaitu akses jalan. Jalan apa maksudnya? Jalan evakuasi. Ini juga pemerintah harus menganggarkan, tidak boleh dengan air saja. Ya, betul. Nah ini harus dianggarkan juga, belum di pendidikan. Kalau di titik ini, ketika Karangasem rawan bencana, kalau nggak salah Pak Ketua dari dulu sudah berbicara. Iya, sudah sih kita. Jadi bagaimana menempatkan anggaran di? Ya pasti kita akan memprioritaskan itu. Dari mana? Dari usulan masing-masing kecamatan ini. Anggap kayak Selat gitu kan, Selat memang paling rawan terdampak kan gitu. Selain Kubu kan gitu. Nah, ini akses-akses jalan yang dulu memang belum baik, sekarang kita perbaiki. Misalkan contohnya sekarang gitu. Kita jalan Sebun yang dari Pasar Agung, Sebun Sekeluih sampai Griana Kauh. Itu akses. Jadi bukan akses evakuasi karena mempercepat apabila nanti ada hal-hal misalkan erupsi lagi udah aman. Jadi kita nggak perlu lagi urus satu. Aksesnya cepat, jalannya tidak rusak, udah clear. Jadi kita melihat itu. Jadi tidak semata-mata ini kepentingan bahwa jalan ini sini enggak. Jadi kita nggak seperti itu. Tapi kok timpang sekali Pak Yan? Ketika kita berbicara rawan bencana, anggaran kecil di sana, Pak. Kita sudah kita memprioritaskan itu karena kita pun menganggarkan itu tidak serta-merta dari hasil evaluasi juga. Ya. Jadi tidak serta-merta. Jadi kemarin kita sudah di BTT sudah kita ini. Jadi kita evaluasi. Tujuan kita adalah pengawasan evaluasi anggaran. Gitu. Jadi tidak hanya kita mengawasi lapangan, tapi anggarannya pun kita awasi. Contoh misalkan, dalam kebencanaan berapa sih kebutuhannya? Dalam 1 tahun saya berikan segini, gimana? Masih sisa tidak? Nah di sini, kalau memang masih untuk apa kan lebih baik kita pakai yang lain untuk prioritas visi-misinya yang lain lagi kan? Betul. Baik Pak Ketua, kita lihat sejenak. Tetap di Koplar. Pesan via WA lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Mungkin kita sambung dengan yang tadi itu Pak Yan, yang tahu bagaimana keseriusan Pak Ketua
Ketua memang dari periode pertama sampai periode saat ini tentang konsentrasi terhadap kebencanaan, Pak. Kebencanaan yang ada dulu bagaimana respon lambat terjadi, dan sekarang mulai menemukan titik bagaimana pendapat Bapak tentang kebencanaan yang dilakukan pemerintah daerah, Pak. Kalau bicara kebencanaan di Karangasem cukup menarik sebenarnya. Artinya apa? Karena kita di bawah satu gunung yang terbesar di Bali, kan ini yang harus menjadi perhatian khusus. Jadi selain itu kita juga rawan longsor, ada juga pohon tumbang, juga ada banjir gitu. Nah ini tidak serta merta yang memang kita bicarakan, ini harus sigap. Karena apa yang disampaikan begitu? Kebencanaan ini tidak akan diketahui kapan datangnya, termasuk gempa bumi kan gitu di Karangasem ini. Nah itulah intinya sekali setiap kami dalam pembahasan APBD, Ya, betul. pasti ini kita masuk ke sana gitu, baik itu secara informal maupun formal. Jadi biar bagaimana ini antisipasi, karena kita pencegahan dulu. Ya, Gitu. betul. Karena kita juga menyarankan kepada BPBD untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, jangan sudah terjadi baru rame-rame gitu. Nah artinya apa? Kami dari lembaga DPRD tentunya akan menyiapkan anggarannya. Apabila itu sudah dilakukan pendataan potensi-potensi daripada kebencanaan, kan itu. Iya, betul. Nah sehingga sinerginya perencanaan di dalam hal ini matang kita. Karena memang ini syukur-syukur kita di Karangasem kebakaran tidak cukup tinggi, tapi ada. Tapi itu sudah langkah-langkah, apalagi sekarang sudah mendekati musim kemarau kan. Ini di lereng-lereng gunung ini sudah mulai, kan ini dicegah lebih dulu. Jangan sudah terjadi rame-rame. Nah ini yang perlu kami memberikan apresiasi terhadap BPBD. Prosesnya ini direncanakan dulu. Kita siap memberikan anggaran kan begitu. Nah inilah makanya yang betul cukup sigap sekali dengan ini, karena kebencanaan ini adalah langkah yang tidak terduga-duga. Bayangkan misalkan kayak kemarin Sumatera gitu. Gimana kalau kita, ini kan syukur kita sudah pemetaan sehingga langkah-langkah antisipasi sudah kita bisa lakukan gitu. Saya selalu ikuti setiap sidang Dewan, setiap sidang di DPR, bagaimana Dewan sendiri ketika menyangkut kebencanaan itu nomor 1, Pak. Dan sampai saat ini responnya sudah sangat baik. Pak Wayan, mungkin kita beralih ke hal yang lain terkait dengan dalam setahun ini, pandangan kami di media nih Pak Wayan, jujur saja ini, bagaimana harmonisasi terjadi, katakanlah antara Barat sebagai bapaknya, Timur sebagai DPR sebagai istrinya, harmonisasi ini terjalin. Apa sih resepnya sekarang, Pak? Jadi nggak ada resep ya, karena kita nggak ada sakit gitu, nggak ada obatnya. Ini bagian dari komunikasi saja sebenarnya. Jadi kita ini kan sinergi ya, artinya kita penyelenggara pemerintahan, karena harus dipahami gitu. Jadi tidak punya ego-ego sektoral, nggak punya. Jadi betul-betul ini adalah sinergi kita. Bagaimana ini masyarakat ini merasakan dampak dari kepemimpinan kita kan itu. Betul. Tidak hanya sekedar bahwa kita di atas ini tidak memikirkan daripada masyarakat. Kan ini tujuannya kita kan itu. Nah artinya untuk menjaga keharmonisan itu kan komunikasi. Jadi karena kami di DPRD itu kan pasti ada progres kami yang punya aturan-aturan tertentu, misalkan tatib gitu. Misalkan sekarang gitu, kita ada LKPJ, itu udah diatur di dalam tatib kami dan juga di aturan di atasnya bahwa itu harus diserahkan 3 bulan setelah berakhirnya APBD kan begitu, sehingga ini dikomunikasikan lebih dulu gitu, sehingga kami tidak terkesan nanti Muhammad ataupun yang lain kan gitu. Nah ini harus dirubah pola sehingga komunikasi ini tetap kita inginkan dengan pemerintah sekarang. Tapi ini sudah berjalan dengan baik karena kemarin sudah kita dan sekarang sudah masuk dan sebagainya. Tinggal bagaimana lagi kita menjaga komunikasi ini kan gitu. Bisa dikatakan begini Pak Ayan, artinya harmonisasi yang sudah terbangun, barangkali komunikasi lintas lembaga sudah berjalan Pak ya? Ya, secara umum sudah, tapi perlu juga dipahami nih Pak Ketut,
Jadi di DPRD itu tidak boleh juga harmonis begitu, karena pasti beda tugas gitu. Karena kami mengawasi, pasti sentuhannya ada. Kan gitu kira-kira kan? Karena sama saya dengan Pak, kalau kita mengawasi kan pasti ada yang harus kami awasi. Gitu. Nanti pengawasan ini akan tertuang dalam apakah bentuk rekomendasi, apakah dalam bentuk rapat kerja, apakah nanti dengan keputusan DPRD, kan itu ini banyak nih. Sekarang ini kita LKPJ, setelah LKPJ nanti ada pertanggungjawaban Perda PBD, ini lebih ini lagi. Nah, ini harus dikomunikasikan lagi gitu. Kalau sudah ini komunikasinya bagus, saya yakin kok. Kita nggak istilahnya untuk menghambat hasilnya, karena ini bagian bagaimana dari kepemimpinan Guru Pandu Gespar ini dengan lembaga DPRD sejalan, sehingga outputnya apa yang menjadi visi misinya kan dinikmati oleh masyarakat, kan begitu. Atau harmonisasi ini terjadi, pemerintah sudah menjawab terkait kebutuhan masyarakat. Begitu barangkali Pak? Ya, kalau tanda dia. Tapi kami tetap harus awasi. Iya. Awasinya terutama kan penggunaan anggaran, biar tidak ada penyalahgunaan. Betul. Anggaran yang kita berikan, anggaran yang kita setujui. Kan begitu. Dimana misalkan infrastruktur jalan gitu. Berapa kita anggarkan, apalagi sudah ada aturan, misalnya pendidikan 20% gitu. Udah tertuang dan 20%. Nanti dalam pelaksanaannya gimana? Sudah bisa nggak ini dilaksanakan dengan baik? Ada nggak manfaatnya? Jadi outputnya pun kita tidak menanya kepada OPD tersebut. Jadi kita juga pembandingnya adalah masyarakat itu sendiri. Jadi tidak bisa, kalau biasanya kan baik-baik saja, tapi kalau di masyarakatnya kita kan pasti kita di sana bisa ini. Sesuai dengan tema kita tadi Pak Yan, bahwa Dewan melakukan evaluasi. Ini jujur saja Pak Yan, setahun ini capaian pemerintahan yang dilakukan apakah benar-benar sudah dirasakan masyarakat menurut dari sisi Dewan, atau perlu dievaluasi lagi Pak Yan? Memang ada, jadi tidak 100%, tapi memang ada sudah. Kan ini baru setahun beliau kan. Kadang-kadang 5 tahun pun belum cukup waktu biasanya kan, karena ini kan kompleks gitu. Misalnya kemiskinan kan kompleks ini. Nggak bisa diselesaikan dengan 1 tahun, 2 tahun. Jadi ini karena semua membutuhkan anggaran. Apalagi dengan kondisi kan gitu. Anggaran kita kemarin kan kita dipotong hampir 202 miliar. Nah kan ini otomatis progresnya visi misi kita yang sudah dirancang oleh Pak Bupati, yang sudah diserahkan ke kita, ke DPRD untuk melakukan evaluasi pembahasan ini, kan harus berubah lagi karena pengurangan kan gitu. Nah, di sini juga pasti ada beberapa hambatan, tapi sudah mulai ada ke arah, jadi ke arah untuk penyelesaian permasalahan air, infrastruktur jalan. Kemarin sudah kita sepakati dengan pemerintah bagaimana sekarang infrastruktur jalan kita, terutama pemeliharaan ini. Kalau luas jalan kita kan cukup panjang nih, makanya kita antisipasinya kan menambah anggaran untuk pemeliharaan, misalkan ada penemelan jalan yang tidak rusak-rusak berat, kita itu dulu prioritaskan. Kita menambah anggaran di sana sehingga ini biar berdampak perekonomian masyarakat kita gitu. Termasuk juga yang lain dari segi pendidikan, kesehatan. Jadi ini sudah mulai didata gitu. Jadi apalagi di pemerintahan juga kami sudah melihat sudah lebih baik lah. Kami melihat dari tata cara pengisian jabatan itu sudah. Tadi tertarik saya sesuai dengan pernyataan Pak Wayan tadi itu Pak ya. Memang apapun dibilang Karangasem dengan anggaran yang kecil tiba-tiba ada pengurangan seperti itu, tentu pemerintah juga cukup sulit untuk membagi anggaran. Kira-kira apa penyebab pengurangan anggaran itu? Ya, kalau kita pengurangan sih ini pasti ada indikasinya ya, atau indikatornya. Jadi kita sekarang sedang mau evaluasi karena kan secara keseluruhan kan kita nggak bisa berstatement apa-apa dalam hal ini karena pengurangan ini kan pasti ada. Jadi karena ini tidak berlaku untuk di Karangasem saja, tapi untuk seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya kita di sini. Karena apa? Karena apapun itu anggaran, karena ini kan tergantung dari pusat juga gitu. Karena mungkin ini kan kalau kami melihat ini kan pasti ada faktor-faktor ya, misalkan di belanja pegawai misalkan, kan ini sedang kita evaluasi sehingga nanti 2027, jadi 2027 ini kita harus mengacu ke Undang-Undang 1 ini sehingga bagaimana keuangan pusat dengan daerah ini betul-betul kita bisa rapikan sehingga nanti tidak ada pengurangan lagi gitu.
apakah mungkin silpanya ini kita akan evaluasi. Kan ini bagian daripada langkah-langkah yang kita dilakukan. Dan ini pun harus sinergi dengan provinsi, karena kita pemerintah ini tidak bisa sendiri-sendiri, baik pusat, provinsi dan daerah. Apalagi kita dengan Pak Gubernur Bali, jadi melalui Nangun Sarketilo ke Bali ini kan harus kita sinergikan. Apalagi APBD-nya ini sudah selaras dengan provinsi, gitu. Jadi Nangun Sarketilo ke Bali ini lewat pembangunan semesta berencana ini sudah dilakukan di Karangasem juga. Tinggal kita bagaimana memilah ini sehingga nanti proses keuangan kita tidak dikurangi lagi. Kan ini sedang kita evaluasi juga. Karena kemarin kan secara spontanitas ledakan itu ada pengurangan. Jadi ini yang perlu kita evaluasi secara keseluruhan. Jadi dengan Undang-Undang 1 ini makanya kita dari DPRD pun nanti lebih selektif lagi, itu sehingga tidak lagi ada pengurangan seperti itu. Apakah ada tradisi dalam merancang anggaran itu selalu mengedepankan silpa itu menjadi penyebab? Kalau kita melihat enggak begitu sih, kalau ini kan pengurangannya bukan baru tahun ini, tahun lalu pun dikurangi, cuma tidak signifikan gitu. Jadi tidak signifikan. Jadi yang kemarin kita melihat kan dana DAK yang kita turun. Ini kan perlu kita harus ada komunikasi lagi kan. Intinya komunikasi dan lobby kan itu kira-kira untuk ke pusat sehingga program bisa dijalankan. Kalau saya rasa begini Pak Yang, ibaratkan saya punya anak bekalnya yang 10.000, saya kasih bekal 10.000. Ternyata dia cuma dihabisin 5.000. Sama juga penggunaan APBD kemarin. APBD 1 sekian triliun yang terjadi, tapi serapannya kecil menjadi silpa. Apakah ini salah satu faktor Pak ya? Nah ini akan tertuang nanti, kan kita bukan hanya kita saja selaku pengawasan, ini pun dari Badan Pemeriksa Keuangan juga melihat itu, sehingga nanti ini kita bersama-sama sinerginya itu. Jadi masalah belanja ini sejauh mana nanti eksekutif atau BPD yang melaksanakan kan pasti akan ada kendala, pasti bisa berjalan 100%. Ada juga yang akan kendala-kendala. Kan ini makanya itulah punya ada evaluasi. Itunya perlu ada evaluasi. Memang kita merencanakan misalkan suatu bangunan gitu. Pada saat tertentu nanti misalkan semen tidak ada kan pasti kita bagaimana merancang ini, yang mana kita dahulukan, yang mana prioritas, yang mana urgent. Paling itu kita lebih awal sehingga pembangunan bisa berjalan, perekonomian bisa berjalan, dampaknya juga bisa tapi tidak bisa 100% karena anggaran kita. Karena kita mengandalkan dari galian C dan juga pajak-pajak yang lain yang memang tidak bisa lah memenuhi untuk dalam satu wilayah kabupaten yang begitu luas itu. Atau ini yang membuat Dewan membuat pansus Pak ya? Kalau pansus salah satunya kalau pansus sih kita berdasarkan evaluasi juga gitu. Kenapa kita ada pansus 3, jadi pansus aset, ada pansus perizinan dan juga ada pansus keuangan. Jadi ini memang kita dari evaluasi gitu. Jadi ini untuk memperbaiki, jadi bukan mencari kesalahan. Betul. Ini untuk memperbaiki dari sisi aset gimana. Karena kita sering juga digugat gitu, jadi digugat dengan itu ya kita merapikan. Masalah perizinan dengan proses izin-izin yang sekarang ini biar minimal lah nanti kita lebih tahu ya, artinya karena ini semua sistem OSS, jadi tentunya kita harus lebih spesifik mengetahui, apalagi sekarang udah Pak Gubernur melalui perdanya sudah terutama lahan sawah alih fungsi lahan itu alih fungsi ini kan ini bagus buat kita sebenarnya. Kita tinggal bagaimana sekarang implementasi lapangannya, sinergi dengan pusat terkait dengan perizinannya, sehingga dalam proses investasi, karena kita Karangasem butuh investasi sebenarnya untuk membuka lapangan pekerjaan dan juga untuk menambah PAD kita. Cuma kan harus hati-hati nih. Itulah penting bahasa keuangan ini kan kembali seperti tadi bahwa bagaimana kita Undang-Undang 1 ini salah satunya nanti implikasinya kan pengurangan itu lagi. Itu karena keuangan pusat dengan daerah ini harus sinergi gitu, harus mengikuti rambu-rambu. Misalkan banyak pegawai itu harus 30%. Ini yang kita harus amankan gitu. Ya. Jujur Pak, saya harus akui secara jujur dari segi jurnalis. Dalam setahun ini Dewan itu begitu aktif Pak. Baik turun ke lapangan melakukan sidak entah pengawasan, termasuk juga bagaimana Dewan begitu kencang tentang
aset daerah. Nah, apa sebenarnya yang dicari Dewan, terutama bagaimana untuk mengenai aset ini, Pak, yang amburadul sampai sekarang belum titik temunya? Seperti apa itu, Pak? Jadi kalau kita sih Dewan kan kita memang tugasnya, jadi tidak serta-merta itu tahun ini kencang, tahun ini tidak kencang. Ini memang tugas kita selaku Dewan bagaimana mengawasi perda yang kita sahkan, Ya, kan gitu. Mengawasi anggaran-anggaran yang sudah kita berikan kepada OPD untuk melaksanakan gitu. Seperti Pak Dr. bilang tadi, apakah ada penggelembungan anggaran atau memang kenapa kok itu kegiatan tidak bisa dilaksanakan, ini kan bagi evaluasi gitu. Nah, evaluasinya seperti tadi Pak Dr. bilang, kami melakukan pengawasan secara apakah itu keuangannya, apakah itu secara pelaksanaan kegiatannya atau programnya, kan gitu, yang merupakan visi misinya Pak Bupati gitu. Atau Jadi tidak, menyembunyikan anggaran, Pak? ya kalau menyembunyikan sih nggak ada, karena ini terbuka kan, nggak boleh nyembunyikan, ini semua terbuka gitu. Jadi semua sudah dibuka, karena ini kan sudah masuk di SIPD, nggak bisa, karena pusat memantau. Kalau dia menyembunyikan ya mungkin ya disikat juga di pusat kan, seperti pengurangan sebagainya kan gitu, nggak boleh sekarang. Jadi udah semua terupload ke pusat, sehingga nggak bisa main-main ini. Pergeseran anggaran pun itu sudah diketahui oleh pusat gitu. Misalkan hari ini kita buat ini, besok berubah jadi buat ini, kelihatan dia. Nah, kita pun di Dewan juga harus memberikan pertimbangan untuk pengawasannya secara penganggarannya itu harus betul-betul juga transparan. Jadi tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, nggak ada. Ya. Tadi di awal Pak Ketua menyampaikan bagaimanapun dalam setahun ini, terutama dari segi infrastruktur juga, selain air, infrastruktur, termasuk juga kesehatan yang ada. Dari pengawasan yang dilakukan DPR sendiri, terutama dari 3 bidang ini, baik infrastruktur, air, termasuk juga layanan kesehatan, seperti apa yang Pak lihat? Satu ya. Nggak satu-satu. Jadi kalau di infrastruktur jalan, baik itu sekolah, itu kan sudah mulai ini, kemarin kami melihat dari rancangan itu sudah mulai dikerjakan gitu. Karena kemarin kita melihatnya dari sisi ini, kita warning, artinya memberikan masukan bahwa untuk perbaikan sekolah, jadi diutamakan adalah ruang kelas. Iya, betul. Jadi tidak boleh di dalam ini ruang kelasnya rusak, tapi temboknya yang diperbaiki. Udah kita berikan masukan, udah nggak boleh seperti itu lagi. Jadi ruang kelas prioritas, karena untuk keselamatan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Jadi ini ruang kelas dulu, gitu, harus dirapikan. Ini rekomendasi Dewan ya? Kita juga memberikan rekomendasi itu, sehingga nanti ini betul-betul keamanan anak-anak kita gitu, masa depan anak-anak kita gitu. Karena apalagi pusat sudah memberikan program makan gratis, kita infrastrukturnya harus baik juga. Ya, betul. Jadi tidak bisa hanya dapat makan itu, tapi infrastrukturnya nggak bagus. Nah, ini kita berbenah. Setelah itu SDM juga gitu. Jadi semua sudah. Nah, termasuk jalan-jalan ini sudah mulai kita, karena penganggaran kita sedikit, karena kita juga mengandalkan dari DAK, juga ada dari BKK provinsi, juga DBH. Nah, ini kita juga sudah mulai, jadi segi prioritas pasti kita ada. Itu sudah kami melihat sudah merata di masing-masing kecamatan sudah ada. Gitu. Jadi segi prioritas dulu, tapi tidak bisa semua, tapi secara umumnya sudah. Nah, terkait pelayanan kesehatan ini yang perlu lagi diperbaiki. Ya, betul, ya, betul. Jadi sering keluhan itu datang gitu kan, wajar lah, karena orang sakit, panik dan sebagainya kan gitu. Kadang-kadang ini kan yang perlu kita perbaiki adalah sumber daya manusianya ini. Jadi bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat pada saat beliau sakit, apalagi sekarang ini banyak yang nonaktif BPJS-nya kan. Nah, ini harus disosialisasikan. Jadi kita yang proaktif, jangan masyarakat nunggu. Jadi kita yang proaktif. Jadi sosialisasinya lebih baik dari camat atau dari desa lewat kepala dusun. Ini linearnya kan dengan ini, apalagi sekarang dengan provinsi juga sudah mengatakan bahwa desa adat pun boleh memberikan informasi ini untuk gitu masyarakat itu mengecek dirinya gitu. Apakah masih aktif atau tidak aktif gitu, sehingga pada saat sakit gitu, pada saat masuk rumah sakit puskesmas ini udah clear, tidak ada masalah gitu. Biasanya kan biasa kita baru sakit baru gitu kan. Nah, ini yang harus diperlu.
dilakukan evaluasi oleh dinas kesehatan. Nah, terkait rumah sakit juga sama. Bagaimana pelayanan ini lebih di tingkat sumber daya manusianya, selain dari infrastrukturnya juga gitu. Karena keluhan ini pasti selalu datang. Karena orang yang masuk ke sana adalah orang yang dalam situasi panik gitu. Kalau ngurus orang sakit kan pasti panik, sehingga tidak tergambarkan bahwa saya harus bawa KTP. Nah, ini yang perlu betul-betul dilayani, sehingga tidak kesannya bahwa rumah sakit itu seolah-olah ada pembiaran, ada gini. Ini padahal sudah dilakukan protap sesuai dengan aturan yang di rumah sakit atau di puskesmas. Tapi ini perlu dilakukan sehingga pelayanan ini betul-betul lah bisa dinikmati kan itu. Simpel saja dengan masyarakat pada saat dia sakit dapat ditangani, udah tenang dia gitu. Untuk kecil di Rumah Sakit Umum Karangasem, Pak, bagaimanapun pelayanan itu sangat penting. Saya stressing pernyataan Bapak tadi itu bahwa pembenahan SDM di rumah sakit itu sangat penting untuk pelayanan kesehatan. Dan sidak-sidak dewan pun juga menyarankan seperti itu kan. Iya, kan harus sumber daya manusia ya. Jadi tidak serta-merta bangunan bagus tapi sumber daya manusia tidak bagus. Atau sebaliknya, sumber daya manusianya bagus tapi segi infrastrukturnya tidak bagus kan gitu. Jadi kan bisa dievaluasi sebenarnya. Selain di sumber daya manusia adalah manajemen ini manajemen ya. Karena rumah sakit kan belum sudah bisa mengelola dirinya sendiri, tapi harus betul memanajemen gitu. Artinya memanajemen ini karena pelayanan gitu. Pelayanan itu kan pasti ada yang salah, ada yang ini kan keinginan masyarakat kan berbeda-beda nih. Nggak bisa bahwa kalau saya sakit harus begini kan nggak bisa. Pada saat orang sakit bisa KTP cek gitu. Bagaimana kita melayani kalau pada orang itu tidak bawa KTP misalnya, biar bisa BPJS-nya bisa dipakai kan itu. Kalau sudah itu kan tenang dia. Pada saat di sini terganggu pasti rame gitu. Nah, ini yang model-model begini harus diperbaiki. Biarpun kita mewah peralatan pada saat sosialisasi, baik itu cara menangani masyarakat itu tidak memberikan informasi benar, kadang-kadang ini kan disalahartikan keluar. Apalagi sekarang media sosial gini kan, belum apa-apa sudah di media sosial kan. Nah, padahal sudah protapnya kan serta-merta orang sakit harus dapat ini dapat itu, kan ada observasi. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu sebenarnya dilakukan pembenahan, baik itu infrastrukturnya, terutama kan bagaimana orang sakit itu biar kayak tidur di hotel misalkan kan begitu. Jadi kan dia nyaman gitu. Dia nyaman sehingga tidak akan komplain. Apabila tidak ini kan jadi rame. Nah, ini yang perlu memanajemen daripada ini bila perlu ada konsultannya misalkan kan untuk manajemen gimana sih rumah sakit. Kenapa swasta bisa kita nggak bisa kan gitu. Nah, ini dirapikan sehingga otomatis masyarakat berobat pasti ke rumah sakit kita. Kan ini sosialisasinya. Kalau masalah pelayanan itu kan bagaimana masyarakat itu dilayani dan tidak mengeluh kan itu. Karena di sana kan orang sakit ini tidak bisa berpikir jernih dia. Nah, bagaimana sekarang itu menangkap gitu. Kita sudah beberapa berikan masukan kepada rumah sakit bagaimana ini. Jadi anggap Karangasem itu kan kelihatan dia. Jadi karena isunya dari orang ke orang gitu, tidak semua gitu. Nah, artinya kalau kami di lembaga DPRD kan bagaimana blood ini gitu. Blood ini betul-betul karena rumah sakit sebenarnya kuncinya infrastruktur yang satu misalnya kebersihan toilet gitu. Kan itu. Kadang-kadang kan dari sana kan orang melihat kan di sana, oh toiletnya aja kotor gimana kan gitu. Nah, di sini ya harus nilai tukang bersih toilet ya harus beda dengan yang lain karena dia membersihkan sesuatu yang dalam kondisi yang itu orang sakit dan sebagainya. Nah, ini. Nah, selain itu juga SDM ini sumber daya manusia memanajemen ini. Kami melihat dari segi manajemen SDM-nya cukup memadai, cuma tinggal mengatur saja. Gitu. Di infrastruktur sudah yang lumayan. Sekarang bagaimana menatanya kan begitu. Misalkan perlu AC ya pasang AC misalkan biar nyaman. Jadi orang sakit itu kan perlu nyaman dia. Kalau orang sakit misalkan ini tidak bisa. Nah, itu mungkin secara garis besarnya di pelayanan kesehatan. Jadi tidak hanya di rumah sakit, baik itu di Puskesmas Pratama ataupun di Puskesmas yang ada di Kabupaten Karangasem. Pada poin ini bisa saya garis bawahi Pak Wayan, dari pernyataan Pak Wayan itu bahwa pelayanan rumah sakit yang dikedepankan adalah pelayanan dulu, administrasi menyusul. Bisa dikatakan begitu Pak?
ada keseimbangan ya. Jadi tidak menyatakan bahwa nanti semua bermono-mono begitu, enggak. Ini kan cuma 1-2 yang akan begitu. Pada saat dia tidak kesiapan, contoh misalnya orang kecelakaan, kan begitu. Kan tidak mungkin dia langsung bawa semuanya, kan enggak. Itu loh maksudnya. Ada di tatanan-tatanan yang memang bisa kita membantu di dalam pelayanan itu. Kalau memang sudah ada rujukan, ada gini kan udah beda ini kasusnya. Gitu. Jadi udah beda ini kasusnya gitu. Apalagi yang perlu juga di garis bawah adalah bagaimana merujuk ini. Merujuk ini betul-betul lah, harus betul-betul yang kalau kita bilang profesional ya profesional. Nah, itu gimana sekarang itu caranya gitu. Bedah syaratnya itu. Ya, bedah syarat ini biar bisa ada. Bagaimana nanti konfirmasinya dengan sanglah ataupun rumah sakit yang ada penanganan itu udah lebih cepat gitu. Karena ini beberapa kasus yang terjadi yang agak sedikit bermasalah. Nah, ini sangat penting sekali bedah syarat di Karangasem, rumah sakit Karangasem. Sangat penting sekali ya. Sangat penting karena kita dan Dewan mendorong itu. Ya, kita harapkan itu. Kalau bisa rumah sakit harus naik grade gitu. Jadi tidak hanya seperti sekarang ini, bagaimana meningkatkan ini, apa itu kelasnya, apa kelas B lah, gitu kan, sehingga lebih bagus lah, sehingga masyarakat itu senang dia berobat ini. Nggak nyalahin juga kalau masyarakat itu berobat ke rumah sakit swasta karena pelayanan tidak bagus kan gitu. Baik Pak Wayan, obrolan kita semakin menarik. Tetap di Koplar. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pak Ketua, terkait dengan jalannya roda pemerintahan di Karangasem dalam setahun ini, tentu pemerintahan itu dalam menjalankan program tidak mungkin tanpa ada tantangan, kan gitu. Nah, dari kaca DPR sendiri, apa saja yang perlu dilakukan? Mungkin dari tahun ini sampai ke depannya, Pak. Ya, kalau secara garis besarnya sih, bagaimana Bupati ini kan tetap menjelaskan visi misi Karangasem Agung kan itu. Jadi kami kan tinggal mengawasi, tinggal menganggarkan kan begitu. Nah, artinya kalau kita melihat ini biasanya khususnya di Kabupaten Karangasem ini harus ditata dari awal. Artinya jangan memberikan ruang-ruang yang nanti akan bermasalah di berikutnya itu biasanya. Kita menertibkannya di sana kan susah kan gitu. Artinya bagaimana di dalam penataan tata kelola ini, baik itu dari segi sumber daya manusia, dari sisi pembangunannya, yang mana segi prioritasnya ini harus ditata betul, sehingga nanti proses-proses ini betul-betul selaras dengan visi misinya gitu. Misalkan apa visi misi yang ada gitu. Misalkan contoh salah satu air kan sudah perencanaan sudah akan bergerak tahun ini. Misalkan di tahun berikutnya apa yang akan dirancang, kan gitu. Nanti komunikasikan dengan kami di DPRD, apa yang perlu kami harus dilakukan. Misalkan contoh, untuk mengurangi daripada apa namanya belanja pegawai, apa yang bisa kita ini, misalkan apakah kita PAD-nya, di mana yang kita belum bisa garap, kan gitu. Perda-perda mana yang akan kita perlu ada revisi atau perubahan. Sehingga nanti di satu sisi jadi kita tidak memberatkan juga dari sisi masyarakat, tapi bagaimana pendapatan kita yang belum yang kita potensi yang belum kita garap, di sana kita garap. Buatkan aturannya. Lewat siapa? Lewat kami juga di DPRD. Kan gitu. Kan gitu. Jadi tidak serta-merta gitu. Nah, disinilah perlu tantangannya yang cukup berat. Jadi bagaimana sekarang ini objek-objek wisata, apakah itu wisata desa ataupun wisata pribadi yang bisa kita kerjasamakan, kan ini. Jadi tidak bisa juga serta-merta bahwa itu adalah milik sendiri
ini semua ada regulasi. Biarpun itu misalkan usaha milik sendiri, misalkan menjalankan objek wisata gitu. Tapi kami akses jalannya kami yang memberikan gitu. Nah dari sinilah kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan sehingga PAD itu bisa kita tingkatkan sehingga bisa menekan ataupun menurunkan persentase belanja pegawai kan ini. Nah ini tantangan kita paling berat ini undang-undang 1 ini. Jadi tidak bisa dianggap sepele ini karena undang-undang bukan perda. Ini undang-undang yang harus kita hormati, harus kita ikuti. Kalau ini sampai salah kita bukan salahnya di eksekutif saja, kami pun sama. Kenapa? Karena kita bersepakat gitu. Sama juga gitu. Kenapa DPRD dan eksekutif bersepakat untuk itu? Nah ini yang kita harus sama-sama menjadi tantangan bersama kita. Karena belanja pegawai, apalagi jangan sampai ada pengurangan ataupun pemutusan P3K. Kan ini yang kita hati-hati nih, yang sudah kita bangun dari awal P3K, baik itu yang sudah 100% ataupun yang paruh waktu. Nah ini pemikiran yang tantangannya cukup berat gitu buat kita. Bagaimana caranya? Nah ini yang perlu duduk bersama sehingga menyelaraskan. Inilah penting adanya undang-undang ini, terutama eksekutif, legislatif adalah penyelenggara negara. Ini yang penyelenggara pemerintahan ini yang harus diselenggarakan sehingga saya yakin ini kalau itu bisa aman, pasti jalan itu. Mestinya kan ini digodok dari awal antara eksekutif dan eksekutif sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan. Dewan juga penyelenggara pemerintahan, eksekutif juga penyelenggara pemerintahan, tapi fungsinya Dewan selain sebagai budgeting dan selain bagian pengawasan juga dari segi legislatifnya itu sendiri. Iya. Ini kan diatur juga, Pak Tut. Jadi sebelum apapun itu dirancang, PPAS lah, apa itu rancangan APBD, itu sebenarnya boleh dikomunikasikan dan wajib sebenarnya itu dikomunikasikan semestinya itu kan itu dengan pimpinan DPRD kan begitu. Tujuannya apa? Untuk menyelaraskan. Ya, betul. Bukan ada kepentingan apa, bukan ada bagi-bagi itu enggak. Sehingga dalam penyusunan ini betul-betul lah menjadi visi misi Pak Bupati ini berjalan. Kayak Karangasem gitu, Karangasem Agung gitu, Gemah Ripah Loh Jinawi. Jangan hanya slogan saja ini nanti tidak dibarengi oleh kiat pemerintah, khususnya dari OPD ini kan implementasinya kan OPD. Misalkan peningkatan terkait salah satunya meningkatkan kesejahteraan pegawai gitu. Gimana dengan undang-undang 1 ini sekarang? Betul. Biar itu bisa ditingkatkan tapi tidak menyalahi kan. Ini harus dicarikan regulasinya. Apa ya salah satunya? Bagaimana peningkatan PAD kita lewat potensi-potensi yang ada. Karena banyak potensi yang ada. Misalkan kebocoran di Galian C, kan gitu. Betul, ya. Dengan apa? Nah, ini yang perlu dibicarakan. Kita dengan stakeholder, kita remung dengan Forkopimda, sehingga jalan ini ketemu, gitu. Sehingga pembangunan di segala lini ini dengan PAD kita naik, belanja pegawai bisa kita turunkan. Jadi persentasenya ya, jangan kita menurunkan persentasenya bisa turun. Ya langkah-langkah yang mana yang bisa kita sehingga tantangan yang terberat kita adalah itu. Tapi selama ini yang terjadi, rancangan yang diajukan selalu last minute ya Pak? Kalau kita bilang last minute, ada juga yang tidak Pak. Ya. Jadi memang itu ada batasan waktu. Gitu. Ada ruang masih gitu, tapi kan kesannya ini kan seolah-olah itu waktunya pendek kan gitu. Misalkan Ketua PPAS harus masuk di minggu kedua di bulan Juli dan disahkan di minggu kedua bulan Agustus kan begitu. Ini aturan, apalagi baku itu ya. Ada baku, cuma tidak memungkinkan juga apabila belum terjadi kesepakatan masih perlu didiskusikan misalkan kan boleh saja. Boleh saja ya, boleh. Gitu. Yang penting berproses gitu. Pada poin tadi penyelarasan. Iya, jadi kan tidak serta merta karena ini dalam KUA PPS penuangannya nanti kan di rancangan era PBD gitu. Kalau tidak selaras dengan KUA dengan ini berubah lagi kan ini tambah kacau lagi. Nanti kita bisa tidak selaras itu kan susah nanti bisa disclaimer kita. Ya, nah ini yang tantangan-tantangan ini yang harus memang kita benahi bersama. Sebagai evaluasi Pak Ketua, mungkin dalam setahun ini ada nggak kira-kira program
yang belum berjalan maksimal, misalnya dari pengawasan, dari penglihatan dewan yang dilakukan? Ya kalau kita melihat kan dari sisi ini kan baru setahun kemarin kita sampaikan, Bantut. Ini kan bupati yang sekarang kan baru setahun. Jadi masih terlalu dini kita terlalu masuk ke ini. Cuma secara prinsip kami di lembaga DPRD yang melihatnya kan sesuai dengan ini. Tapi nanti evaluasinya kan kelihatan pada saat LKPJ ini dan laporan pertanggungjawaban nanti kan kelihatan. Kelihatannya gimana? Dari anggaran ataupun yang perda APBD yang kita sahkan bersama dalam pelaksanaan seperti apa sih gitu. Kan itu dampaknya yang akan kelihatan. Dampaknya kan di sana kelihatan. Kenapa? Dari anggap misalkan dalam satu OPDA gitu, dia programnya ini, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya bisa 40%, kan otomatis tidak maksimal dia. Ya, betul. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan 100%, pasti hasilnya bagus kan gitu. Nah, ini yang sama-sama nanti, tapi secara prinsipnya sudah mulailah karena sebenarnya perekonomian menggeliat. Jadi tinggal menata saja, misalkan sekarang UMKM gitu, sudah mulai menggeliat, tinggal merapikan dan menata, kan itu aja. Biar nanti tidak juga seperti Pak bilang kebablasan ini nanti. Betul-betul UMKM ini gitu. Apalagi sekarang kondisi kita, keuangan kita kan dengan adanya perang ini betul. Jangan dianggap ini implikasinya dengan Timur Tengah ini. Ya, Timur Tengah ini. Ya, ini menjadi atensi kita bersama. Kalau Karangasem sudah berdampak itu, Pak? Pasti berdampak. Karena apa? Ini harga minyak naik ini kan otomatis berdampak gitu. Yang mudah-mudahan ini bisa kita antisipasi kan gitu, artinya dengan apa? Nah, ini penting kita komunikasikan lebih awal gitu, kira-kira program bisa berjalan tapi tidak mengurangi daripada apa yang menjadi visi misi, tapi biarpun berkurang, mana yang segi prioritas, mana yang bisa nanti yang tidak prioritas ya kita undur dulu prioritas ini yang perlu kita ini. Dan ini harus diketahui oleh masyarakat juga kan gitu, karena jangan sampai nanti eksekutif dengan legislatif ini betul-betul bekerja untuk masyarakat. Di dampaknya adalah masyarakat. Mungkin sedikit Pak Ketua, sebagai fungsi pengawasan Pak, bagaimana DPRD menjalankan perannya, fungsi pengawasannya agar pembangunan tetap berjalan on the track? Ya, jadi pengawasan ini kan tidak serta-merta, jadi kita tidak mengawasi secara spesifik ya. Contoh misalkan, berapa sih campurannya itu, enggak begitu. Jadi sisi pengawasan kami adalah perda ini. Perda ini, jadi perda APBD yang kita serahkan, yang kita sahkan bersama gitu. Makanya kami kan paling melihat secara spesifik ini, misalkan contoh di jalan A gitu, kita turun gitu, bener nggak di ininya kemarin usianya 1 kilo gitu, bener nggak 1 kilo dia kan itu. Tapi Pak Ketua, jujur saja sampai saat ini masyarakat masih banyak bertanya-tanya, terutama bagaimana hubungan DPRD dengan pemerintahan saat ini. Bagaimana sebenarnya hubungan yang terjadi? Hubungan DPRD dan pemerintah baik-baik saja. Jadi tidak ada, tapi kami secara proses fungsi dan tugas pasti tentunya kan berbeda. Bupati itu kan sebagai pelaksana pemerintahan. Kami di sini mengawasi kan begitu. Nah, ini pasti ada aja di suatu titik, pasti ada yang harus kami melakukan pengawasan yang ya kritiknya mungkin keras, karena ini bagian tujuannya apa? Untuk memperbaiki kan gitu, bukan menyalahkan, untuk memperbaiki kan gitu. Nah, sejauh mana ini sekarang ketegasan Pak Bupati untuk memberikan evaluasi itu kepada bawahannya atau PD-nya kan gitu, terkait dengan pelaksanaan kan itu aja. Artinya apa? Seperti contoh pelayanan gitu kan. Karena kemarin kita sampaikan ke Pak Bupati bahwa Pak Bupati mohonlah pelayanan rumah sakit perbaiki, sudah mulai ada langkah diperbaiki, tapi action gitu loh, actionnya jalan. Nah, masalah maksimalnya ini kan tidak bisa segampang hari ini harus selesai hari ini, tapi sudah melakukan langkah-langkah. Nah, tapi hubungan ini tetap kita akan jaga gitu. Jadi jaga sebatas kami bagaimana dalam melaksanakan tugas. Gitu. Kan harus penyelenggara pemerintahan kan tidak boleh saling gontok-gontokan kan. Betul. Otomatis ini. Tapi masyarakat juga jangan curiga bahwa itu bagi-bagi, tidak. Karena pemerintah eksekutif dengan legislatif adalah penyelenggara pemerintahan. Harus bersama-sama. Dampaknya untuk masyarakat kan gitu. Nah, sejauh mana itu masyarakat mendapat dampaknya ini kan ada yang bisa maksimal, ada yang masih penuh. Terutama kan misalnya infrastruktur jalan kan nggak bisa semua jalan kita penuhi karena anggarannya lumayan tinggi gitu. Sama juga dengan di galian, dampak rusaknya jalan dari galian ini kan lumayan juga terkait dengan
perbaikan yang kita harus perbaiki. Tapi masyarakat bersabar gitu. Pasti pemerintah juga dilakukan langkah-langkah. Artinya sinergitas tetap dibangun, harmonisasi tetap dibangun, tapi tidak melupakan pengawasan dan tanggung jawab dewan. Tidak boleh dan sedang harmonis sudah kami tidak mengawasi ya tidak. Tapi pengawas ini kan ada administratif, ada juga lapangannya gitu. Ini ke teknisnya bermacam-macam. Jadi tidak serta-merta bisa dilihat dari sudut pandang masyarakat gitu. Kami secara pemerintahan ya secara aturan gitu kan. Ya, betul. Yang mana boleh dilakukan, yang mana tidak, perda yang mana boleh dilaksanakan, mana yang harus diperbaiki, yang harus dirubah sehingga tidak merugikan masyarakat. Begitu yang rame-rame kayak di gini kan merugikan masyarakat ya kami pasti menolak kan begitu. Nah, di sana kan tidak harmonis kan gitu artinya pasti ada karena pengawasan kita ini kan tetap berjalan tapi komunikasi politiknya ya harus jalan. Komunikasi secara lembaganya tetap jalan gitu. Karena lembaga ini pasti akan ada selama lembaga itu ada. Siapapun ambil pemimpinnya, apakah Gus Guru Pandu dengan tiang misalkan atau yang lain nanti, ya harus dijaga tetap itu karena demi kepentingan masyarakat. Gimana masyarakat menikmati nanti apabila kita tidak harmonis gitu. Artinya controlling itu tetap dilakukan. Pasti. Tapi konstruktif. Ya, tapi yakinilah itu. Jadi sepanjang tiang di sana, ya otomatis lah gitu. Jadi akan mengawasi sepenuhnya program-program yang dijalankan gitu. Karena dengan situasi keuangan yang sekarang ini yang penting kita harus sekarang lebih intens kita ini. Kan masyarakat mungkin tidak tahu kan bahwa kita anggaran dipangkas, PAD kita bisa seperti apa. Nah, itu tugas kita. Jadi pemerintah dengan eksekutif melakukan langkah-langkah sehingga masyarakat ini dari segi ekonomi bergerak, biarpun dengan ada hal-hal yang memang membuat ekonomi kita misalkan fiskalnya naik. Nah, bagaimana langkah-langkah kita? Misalkan pasar murah kan sudah dilakukan. Kan ini yang sudah berjalan dengan baik. Nah, ini kita dukung. Tapi pengawasannya yang penting tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Pak, pemerintahan Karangasem sekarang kan sudah masuk tahun kedua. Tentunya harapan masyarakat sangat tinggi, Pak. Kira-kira apa yang Pak harus dilakukan untuk tahun ini dan ke depan, Pak? Program prioritas mungkin dari Dewan ada rekomendasi itu? Nanti kita akan lihat dari 1 tahun ini. Jadi ini kan baru kita masuk ke PJ-nya Pak Bupati yang sekarang kita ya. Jadi memang yang segi prioritas Karangasem ini kan selain infrastruktur infrastruktur sudah masyarakat sudah banyak juga melakukan masukan. Jadi sudah lewat ada medsos lah, ada secara musyawarah di kecamatan ini kan sudah masuk dalam secara infrastruktur. Nah, cuma yang pelayanan ini yang betul-betul harus mendapat atensi yang saya garis bawahi ini. Jadi bagaimana pelayanan terutama di pelayanan kesehatan. Jadi ini termasuk di pelayanan termasuk urusan di Dukcapil itu kan KTP ini karena ini iringannya ke sana. Jadi jangan sampai masyarakat kita ada yang belum EKTP. Kalau tidak ada EKTP otomatis pelayanan apapun dia dapat dari pemerintah kan itu sanksinya kan begitu. Nah, ini harus diselesaikan. Selain itu pengawasan terhadap investasi. Jadi harapan kita sih pemerintah ini membuka diri sekarang. Kita akan menerima sebanyak-banyak investasi. Cuma harus mengikuti rambu-rambu yang ada di Kabupaten Karangasem. Kan ini yang harus diikuti. Nah, ini harapan kita juga mudah-mudahan Pak Bupati nanti berkenan ya. Kita membuat misalkan sebelum investasi masuk biar adalah model apalah kita melibatkan dari Perkopimda. Jadi investasi masuk itu dia sudah nyaman dia. Betul. Misalkan contoh patut berinvestasi di daerah A gitu. Loh, daerah A ini apa ini? Kita diskusi lebih dulu. Pada saat dia masuk udah aman. Bapak boleh divestasi di sana. Hukumnya jelas ya. Ya itu keamanan hukumnya. Nah, ini keamanan berinvestasi gitu bahasanya. Nanti ini tidak bisa didorong oleh Pak Bupati kalau bisa kan ada perda atau peraturan bupati sehingga semua investasi yang berinvestasi ke Kabupaten Karangasem itu aman dia. Bisa berinvestasi dengan nyaman, tidak ada lagi protes sana protes ini sehingga tenaga kerja diserap. Investasinya kita tenaga kerja juga banyak dan termasuk PAD juga banyak kan ini yang kita butuhkan. Nah, tapi tidak melanggar apa yang menjadi
aturan-aturan seperti kan gitu, apa yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur Bali kan, bagaimana yang dilindungi atau peralihan lahan ini ya berhati-hati kita, jadi tidak bisa sembarangan nanti gitu. Soal alih fungsi lahan itu Dewan konsen Ya, seperti itu. kita konsen sekali itu. Jadi karena kebutuhan kita, apalagi sekarang nih di ekonomi sekarang ini, apalagi Pak Gubernur juga sudah beberapa kali menyampaikan. Jadi jangan disalahartikan bahwa kita beralih kepada jagung, ketela, kan memang dari dulu ini. Ya, betul. Jadi, Penguatan pangan itu ya. Penguatan pangan. Jadi tapi masyarakat kita kan sudah mulai ini, Ya. sudah mulai menanam jagung, ketela. Ini kan bukan dilarang untuk makan nasi, tidak. Ya, betul. Bagaimana mengganti gitu, artinya mengurangi, karena kalau ini kan beras ini kan apalagi di daerah kita ini kan cuma hanya lahan sawahnya kan tidak lebih dari 30% dari lahan yang ada kita di Kabupaten Karangasem. Nah, ini yang perlu kita tanamkan, dan juga dari Dinas Pertanian pun sudah melakukan kajian. Nah, ini kan kemarin sudah ada nanam padi gage, ada jagung, dan semua ini udah mulai kita untuk ketahanan pangan. Ini diteruskan lagi, dimantapkan lagi, buat kajiannya. Gitu. Jangan sampai salah gitu. Ya, betul. Misalkan di daerah ini tidak bisa tanaman ini, tapi dipaksakan ya tanam ini, itu nggak bisa. Ya. Ini harus dikaji dari Dinas Pertanian, sehingga ketahanan pangan yang kita canangkan oleh pemerintah pusat ini betul-betul bisa, karena kita semakin lama ini kan semakin berkurang ini pola lahan. Makanya ini perda-perda yang dibuat oleh provinsi, oleh Pak Gubernur Bali lewat Tanggung Sakti Loko Balinya ini kan betul-betul lah kita perlindungan terhadap sawah, air semuanya. Pak, mungkin ini yang penutup barangkali Pak, dari tadi bagaimana Pak paparkan soal sinergitas dengan eksekutif, termasuk juga evaluasi terhadap setahun pemerintahan Gus Guru Pandu ini. Mungkin Pak ada pesan untuk masyarakat Karangasem untuk mendukung pembangunan yang ada. Ya, jadi kita juga berterima kasih kepada masyarakat. Jadi bagaimana dalam proses perjalanan pemerintah ini kan bersinergi semua. Jadi masyarakat juga harus memberikan masukan, tapi yang bagus gitu. Jadi tidak serta-merta dengan hal-hal yang hanya negatif saja kan begitu, karena kita butuh itu juga gitu. Misalkan masukan-masukan terkait di mana ada jalan rusak, jadi bisa disampaikan ke kami, ke DPRD kan, Termasuk melakukan pengawasan juga, ya. karena ini kan langkah-langkah kita untuk memberikan nanti, karena kita adalah wakilnya kan begitu, jadi wajib hukumnya untuk menerima aspirasi itu. Nah, dan juga bagaimana masyarakat ini juga sudah selama ini sudah kita lihat bagaimana sudah ikutlah membantu kami di di secara kepemerintahan, baik kami DPRD juga sudah ikut berpartisipasi lah. Jadi harapan ini terus dilanjutkan. Jadi jangan bosan-bosan juga untuk memberikan masukan, karena tentunya kepuasan itu kan nanti relatif gitu. Tapi kami secara pemerintah dengan Gus Guru Pandu ini tentunya kan bersinergi dengan DPRD untuk bagaimana segi manfaat dari program-program ini dirasakan oleh masyarakat kan gitu. Jadi apapun itu yang dilakukan oleh pemerintah juga ikut diawasi. Jangan setelah terjadi misalkan ini baru sebelumnya pun itu harus boleh diawasi juga gitu. Tapi rambu-rambunya perlu diperhatikan. Kalau memang itu urusannya dengan kami, laporkan ke kami. Jangan sampai ada perusakan dan sebagainya. Kan ini yang harus betul-betul kita teladani. Termasuk pelayanan juga di rumah sakit, puskesmas. Sampaikan ke kami sehingga nanti ini kan menjadi sinergitas kerjasama yang baik. Dan juga media, termasuk Koplar ini pun harus begitu. Jadi tidak serta-merta hanya yang baik-baik saja. Tentunya memberikan koreksi juga sehingga masyarakat kita ini betul-betul mendapatkan manfaatnya. Pak Ketua, mungkin ada pesan terakhir untuk masyarakat Karangasem dalam melakukan pengawasan dan ikut mendukung program pembangunan Karangasem. Baik, jadi saya juga berterima kasih kepada masyarakat Karangasem. Jadi saya secara lembaga dan pemerintah, jadi saya inginnya masyarakat ini ikut berpartisipasi. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan takut untuk berikan kritik atau saran kepada pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, sehingga
marilah kita awasi ini pembangunan Karangasem ini untuk lebih baik kan begitu, karena nantinya manfaat daripada ini tentunya akan menjadi hasil ataupun masyarakat yang akan merasakan, sehingga jangan sungkan, jangan takut, marilah menjadi pengawas pembangunan pemerintah ini dengan baik, lugas dan santun. Jadi tidak menyalahi etika daripada media, sehingga betul-betul kritik saran kita, masukan dari kita itu disampaikan dengan secara baik. Baik Pak Wayan, terima kasih atas waktu. Pemirsa, demikian tadi obrolan kita dengan Ketua DPRD Karangasem, Bapak Wayan Swastike. Memang dalam waktu setahun kita tidak bisa melakukan evaluasi terlalu banyak terhadap program pembangunan yang sudah dijalankan Bupati Karangasem I Gusti Putu Parawate bersama Pandu Prapanca Lagosa. Kendati begitu, tadi dari obrolan tadi bahwa DPR memberikan ruang, DPR mendorong bagaimana pemerataan pembangunan terjadi di Karangasem. Dari obrolan tadi dapat kita simpulkan yang terpenting adalah bagaimana yang sangat menjadi program prioritas ke depan adalah bagaimana pelayanan kesehatan yang ada di Karangasem, baik menyangkut di puskesmas termasuk juga rumah sakit. Nah, mudah-mudahan obrolan tadi bersama Bapak Ketua DPR, Bapak Wayan Swastike, bisa menjadi pedoman sehingga ke depan Karangasem bisa menjadi maju sesuai dengan visinya Karangasem Agung. Saya Ketua Parawate undur diri. Sampai berjumpa di podcast Koplar berikutnya. Om Santi 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 Om. Kusuma Pernah.